Apakah kalian familiar dengan vintage trend yang terjadi akhir-akhir ini? Mulai dari fashion, movie, arsitektur, dan lain-lain. Kenapa di 2021 ini yang kita tahu dimana sekarang udah modern banget, tapi tren yang terjadi malah balik ke 20-50 tahun ke belakang? Untuk pembahasannya, mari kita langsung ke videonya. Sebelum memulai videonya, perkenalkan dulu, nama saya Sultan Fadli, dan disclaimer juga, dalam video ini berisi riset dari seorang mahasiswa ilmu komunikasi semester 3, yang bukan merupakan ahli, apalagi ahli gigi. Jadi maksudnya adalah pengetahuan yang disampaikan masih belum terbukti secara kebenarannya. Namun video ini dibuat sesuai dengan riset dan pengetahuan saat ini. Di video ini saya akan ngebahas gimana vintage trend bisa merebak ke semua bidang gaya hidup di masa-masa sekarang. Jadi yang dimaksud dengan vintage sendiri adalah jenis barang atau hal apapun yang sebenarnya sudah ada sekitar 20 tahun yang lalu atau lebih. Vintage sendiri jadi suatu ciri khas atau style ikonik karena keunikannya dan adanya faktor sejarah di balik benda-benda vintage tersebut. Dan kita langsung menuju ke topik utama dari video ini. Kenapa hal vintage ini bisa tren kembali di 2021? Kan seharusnya yang menjadi trendsetter adalah hal-hal yang futuristik dari segi apapun, dari properti, fashion, dan lain-lain kalau dipikir dengan logika sekarang, karena kan teknologi udah berkembang canggih. Tapi kenapa malah balik ke 20 tahun ke belakang dan bahkan lebih? Pembahasan dalam video ini lebih banyak menekankan ke teori perubahan sosial, tetapi nanti akan ada beberapa tambahan dari faktor lain yang menurut saya juga ikut berpengaruh dalam perubahan tren ini. Jadi langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu teori perubahan sosial. Kalau dilihat dalam teori perubahan sosial, terdapat teori yang bernama teori siklus atau melingkar. Di dalam teori ini dijelaskan bahwa perubahan sosial merupakan sesuatu yang tidak bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tertentu, tetapi berputar-putar menurut pola melingkar. Seorang filsuf sosial Jerman, Oswald Spengler, berpandangan bahwa setiap peradaban besar menjalani proses penahapan kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Selanjutnya perubahan sosial akan kembali pada tahap kelahirannya kembali. Seorang sejarawan sosial Inggris, Arnold Toynbee, berpendapat bahwa sejarah peradaban adalah rangkaian siklus kemunduran dan pertumbuhan. Nah, dari pandangan itu kita udah bisa lihat bahwa teori siklus ini memang beneran terjadi di kehidupan kita saat ini. Tren vintage adalah tren yang mengadaptasi tema-tema dan referensi dari masa sekitar di atas 20 tahun lalu. Dalam hal ini berarti kita masuk ke tahap kelahiran kembali. Faktor yang menyebabkan tren vintage ini naik selain teori ini adalah faktor kondisi saat ini juga. Kita juga tahu selain budaya fashion dan sejenisnya, dalam dunia bisnis juga mengeluarkan beberapa campaign yang merupakan penerapan dari tren ini. Misalnya di tahun 2017 saat Indomie memproduksi kembali kemasan dan iklan pertamanya yang dirilis saat tahun 70-an. Kok. Pertunjukannya biar tambah meriah. Pak Bro. Mari. Silakan kokok. Duduk. Yuk. Berangkat Pak Bro. Tunggu dulu. Hani. Saya lapar. Kebetulan ada promo Indomie tempo dulu. Dapat tas lagi. Lucu. Hal ini menjadi trending topik di beberapa media sosial serta menjadi perbincangan banyak orang. Produknya pun laris dibeli konsumen untuk konsumsi semata dan ada juga yang menjadikannya barang koleksi. Dalam riset marketing, nostalgia marketing yang membuat kita terhempas untuk memikirkan masa lalu membuat manusia merasa tenang dan bahagia karena merasa di masa lalu permasalahannya tidak serumit masa kini. Dan di saat pandemi ini banyak individu yang mengalami banyak permasalahan. Oleh karena itu, dengan menampilkan produk bertema vintage ini akan menarik konsumen dan membuat pemikiran orang menjadi lebih tenang. Jadi itulah alasan mengapa budaya dan tren vintage ini kembali naik lagi di masa saat ini. Dengan adanya tren vintage ini, bukan berarti kita mengulang semuanya kembali. Tapi masing-masing peradaban tuh memiliki kemampuan meminjam kebudayaan lain dan belajar dari kesalahannya untuk mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi lagi. Salah satu contohnya adalah kemajuan teknologi di suatu masyarakat umumnya terjadi karena proses belajar dari kebudayaan lain. Jadi itu aja pembahasan di video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sebenarnya tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas kuliah komunikasi perubahan sosial. Tapi semoga dengan adanya video ini orang lain yang menonton juga bisa menikmatinya dan juga mendapatkan ilmu baru. Sekian, terima kasih.